Chapter 391 tiba. Reruntuhan Sekte Wayang. Bom, bom, bom. Ledakan beruntun terjadi di tempat Sekte Wayang berada sebelumnya yang kini telah menjadi sebuah reruntuhan. Ledakan ki cahaya tersebut berasal dari teknik yang dilancarkan oleh Lin Yan. Saat sedang berada di udara sambil terengah-engah dan menatap ke arah kejauhan. Apakah berhasil? Gumam Lin Yan saat mencoba melihat dengan mata raja miliknya ke tempat ledakan sebelumnya terjadi. Zep. Satu sosok pria tua pun muncul. Ia tidak lain adalah Tetua Agung Sekte Wayang. Ia sama sekali tidak terluka oleh teknik sebelumnya yang dilancarkan oleh Lin Yan. Sial. Jika terus seperti ini, aku akan kalah. Batin Lin Yan saat melirik ke arah tempat lain. Semua rekannya belum menghabisi musuhnya. Terlihat Xie Xuyan saat ini yang sedang memojokkan tetuaan, tetapi itu butuh waktu untuk menghabisinya. Lalu tatapan Lin Yan tertuju pada tempat Xiao Zia berada. Saat ini terlihat bahwa Xiao Zia hampir saja mengalahkan tetua kedua. Tetapi, tiba-tiba saja tetua kedua Sekte Wayang mengeluarkan kartu truf miliknya untuk bertahan melawan Xiao Zia. Dan yang terakhir, terlihat Dai Mubai yang ditekan habis-habisan oleh Master Sekte Wayang. Tentu hal seperti itu akan terjadi karena perbedaan kultivasi mereka. Lagi pula, Master Sekte Wayang menggunakan wayang yang membuat Dai Mubai kesulitan untuk bertarung karena gangguan dari wayang itu. Sedangkan untuk wayang milik Tetua Agung Sekte Wayang terus dibuat sibuk oleh naga hitam yang diciptakan oleh Lin Yan. Ki-nya sangat cepat terkuras karena naga hitam hanya akan bertahan selama 1 menit saja sebelum dihancurkan begitu saja. Untuk menciptakan naga hitam terus-menerus menggunakan Ki, tentu saja Ki Lin Yan akan sangat cepat terkuras. Dan lagi pula, itu hanya untuk menahan wayang Tetua Agung. Itu sama sekali tidak mampu melukainya sedikitpun. Bocah, kau sungguh membuatku kerepotan. Aku tidak menyangka bahwa seorang pemuda sepertimu mampu bertahan selama lebih dari 5 menit melawanku. Namun, kali ini aku akan meningkatkan kekuatan untuk menghabisimu. Ucap Tetua Agung Sekte Wayang saat melirik ke arah tertentu. Zep. Tetua pertama Sekte Wayang muncul di langit. Pun langsung melesat ke arah Lin Yan karena kali ini Tetua Agung berniat untuk membuatnya sebagai pengalihan serangan agar Lin Yan lengah. Ketika Tetua pertama tiba di depan Lin Yan, ia pun langsung melancarkan serangan terkuat yang ia miliki. Lin Yan pun mengayunkan tombak pembunuh naga miliknya karena ia harus menghabisi Tetua pertama Sekte Wayang yang selalu mengganggu pertempurannya melawan pria tua tersebut. Teknik tombak petir neraka. Gaya kedua, petir kehancuran. Dengan segenap kekuatannya, Lin Yan pun mengayunkan tombak pembunuh naga yang saat ini terlihat di bagian bilahnya telah diselimuti oleh petir hitam yang membentuk bola tidak beraturan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi saat Lin Yan menatap lengan milik tetua pertama Sekte Wayang membuka kulitnya dan membuat penghalang sekaligus menyerang. Dari hal itu pun, ia sangat sadar bahwa tetua pertama Sekte Wayang telah merubah sebagian tubuhnya menjadi wayang. Blar. Ketika kedua serangan bertabrakan, pedang milik tetua pertama Sekte Wayang pun langsung hancur dan membentur teknik pertahanan yang digunakan olehnya. Bom! Wush! Ketika menerima serangan tersebut, tetua pertama Sekte Wayang merasakan lengannya bisa hancur kapan saja. Pun langsung terpental sangat jauh ke arah bawah karena tentu tidak dapat menandingi Lin Yan yang telah melakukan fusi dengan Xia Yuer. Namun, saat itu terjadi, Tetua Agung Sekte Wayang telah bergerak ke arah Lin Yan sambil mengayunkan pedangnya ketika ia tiba tepat di samping Lin Yan. Tamatlah riwayatmu bocah. Teriak Tetua Agung Sekte Wayang saat mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti oleh ki yang sangat padat ke arah Lin Yan. Sial!
Batin Lin Yan karena dengan perbedaan kultivasi, ia sama sekali tidak mampu mengikuti pergerakan Tetua Agung Sekte Wayang walaupun ia dapat melihatnya. Jika hanya pasangan saja, ia tentu tidak akan mampu menyaingi kecepatan pria tua tersebut. Karena tahu bahwa ia akan tewas ketika menerima serangan seperti itu, Lin Yan pun menggunakan cara terakhir untuk bertahan. 6 sayap yang ada di punggungnya langsung melindungi tubuhnya dari tebasan tersebut serta melapisi seluruh tubuhnya dengan ki terkuat gabungan yang ia miliki bersama dengan Xia Yuer. Kerang! Zurt! Percikan ki terlihat jelas saat serangan itu ditahan oleh sayap Lin Yan. Namun, Tetua Agung Sekte Wayang hanya menyeringai kejam meskipun ia sedikit terkejut bahwa sayap Lin Yan bisa digunakan sebagai perisai. Seraing. Karena kepadatan ki yang ada di pertahanan Lin Yan, ia hanya mampu melindungi tubuhnya tetapi sayapnya terpotong dan ia pun langsung dipantulkan ke arah bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tentu itu disebabkan oleh berat serangan yang berasal dari Tetua Agung Sekte Wayang. Duar. Ledakan besar terjadi saat tubuh Lin Yan menabrak permukaan tanah. La pun perlahan bangkit dengan wajah pucat. Sangat terlihat bahwa 3 sayap Lin Yan kini telah terpotong dan mengeluarkan sangat banyak darah. Formasi alam, penyembuhan alam. Dung. Tubuh Lin Yan pun dikelilingi oleh lingkaran formasi dan terlihat luka-lukanya perlahan sembuh. Namun, bisa dipastikan bahwa sayapnya akan sembuh dalam waktu yang sangat lama karena itu sudah seperti bagian dari tubuh Lin Yan. Oh, kau masih selamat. Sungguh tidak terduga. Jika begitu, waktunya kau mati. Ucap Tetua Agung saat mengendalikan wayangnya dan menghancurkan naga hitam sekali lagi lalu bergerak ke arah Lin Yan bersamaan dengan dirinya. Xiao Zia yang berada di kejauhan yang baru saja selesai menghabisi tetua kedua pun memasang wajah gelap. La pun langsung melesat ke arah tempat Lin Yan berada. Sementara itu, Xie Suyan yang masih menekan tetua N pun langsung melancarkan serangan terkuatnya dan membuat tetua N dipukul ke tempat yang sangat jauh. La pun langsung bergerak juga untuk menghentikan Tetua Agung Sekte Wayang walaupun ia merasa bahwa kecepatannya tidak akan mampu menandingi Tetua Agung Sekte Wayang. Di sisi lain, Dai Mubai yang berada di jarak paling dekat dengan Lin Yan pun mencoba untuk pergi juga membantu Lin Yan tetapi ia langsung dihadang oleh Master Sekte Wayang bersama dengan wayangnya. Namun, ketika Lin Yan ingin menggunakan cara terakhir untuk melawan walaupun mungkin tubuhnya akan rusak, ia merasakan ki yang tidak asing lagi. Dengan energi spiritualnya yang bergabung dengan Xia Yuer, tentu ia akan dapat melacak ke tempat yang sangat jauh sekalipun. Senyum kecil terlihat di wajah Lin Yan sambil bergumam, tampaknya kau telah tiba. Waktu yang sangat tepat, Changlan. Tetua Agung Sekte Wayang yang bergerak ke arah Lin Yan pun melihat gerakan bibir Lin Yan ketika berbicara dan tubuhnya sedikit bergetar. Dung! Di tempat yang lumayan jauh, Changlan keluar dari lubang kegelapan bersama dengan wayangnya. Ketika ia melihat apa yang terjadi, tanpa membuang waktu pun, ia langsung mengendalikan wayangnya. Seraing! Wayang serigala iblis kegelapan pun mencabut pedang dari sarungnya lalu mengayunkannya sekuat tenaga karena Changlan sama sekali tidak menahan kekuatannya. Seraing! Bila hitam raksasa pun muncul dalam sekejap dan melesat ke tempat yang merupakan daerah di antara Lin Yan dan Tetua Agung Sekte Wayang. Merasakan kekuatan luar biasa akan menghampirinya. Tetua Agung Sekte Wayang pun langsung berhenti di udara bersama dengan wayangnya. Jeres! Di jarak hampir 2 meter darinya, bilah ki hitam menerjang ke tempat yang sangat jauh. Serangan itu membuat jurang yang sangat dalam yang bahkan membuat Tetua Agung Sekte Wayang memasang wajah yang sangat pucat. La pun langsung menoleh ke arah datangnya serangan tersebut dan wajahnya semakin gelap.
Bahkan untuk Master Sekte Wayang pun menatap ke arah tempat arah serangan tersebut dan memasang wajah yang sangat jelek. "Changlan," ucap Master dan Tetua Agung Sekte Wayang dengan nada yang sangat dingin karena sosok yang sangat mereka waspadai akhirnya telah tiba. Chapter 392 Rencana yang Gagal. Reruntuhan Sekte Wayang. "Changlan," ucap Tetua Agung Sekte Wayang sangat dingin karena ia tentu tidak akan melupakan sosok yang membuat Sekte Wayang mengalami kerugian parah di masa lalu walaupun tidak separah yang dilakukan oleh Lin Yan. Karena kemarahannya, Master Sekte Wayang yang saat ini melawan Dai Mubai pun mengeluarkan satu lagi wayang yang menggunakan kerudung. Duar. Dai Mubai terpental sangat jauh karena tidak mengharapkan sesuatu seperti itu. La memuntahkan seteguk darah dan membentur permukaan tanah. La tidak menyangka bahwa Master Sekte Wayang masih memiliki satu wayang lagi dan itu lebih kuat dari wayang yang ia lawan. Apa itu tadi? Batin Dai Mubai saat perlahan berdiri. Darah tampak menetes dari tubuhnya karena serangan sebelumnya. Di sisi lain, Xiao Zia dan Xie Suyan pun berhenti di udara ketika Changlan telah tiba. Untuk Xiao Zia, ia tentu mengenal Changlan karena ia selalu melihat segala sesuatu dari ruang jiwa Lin Yan sebelumnya. Sementara, untuk Xie Suyan, ia hanya menganggap Changlan sebagai bala bantuan walaupun ia masih waspada. Walaupun dirinya adalah roh yang kikuk, tentu ia tidak sebodoh itu ketika melihat Xiao Zia berhenti di udara dan tidak terburu-buru untuk mendekat ke arah Lin Yan. Zep. Changlan pun menghilang dan muncul di dekat Lin Yan sambil menatap ke arah Tetua Agung Sekte Wayang dengan tatapan yang sangat dingin. "Apakah Anda baik-baik saja Tuan Muda?" tanya Changlan saat menatap ke arah Lin Yan. Zep. Lin Yan pun berpisah dari Xia Yuer. Keduanya saat ini memasang wajah yang sangat pucat karena terlalu memaksakan diri melawan Tetua Agung Sekte Wayang. "Aku baik-baik saja. Hanya mengalami sedikit luka," balas Lin Yan setelah menghela nafas panjang. Sementara itu, Master dan Tetua Agung Sekte Wayang yang mendengar kata-kata Changlan pun memandang wajah semakin pucat karena tidak menyangka bahwa seseorang seperti Changlan akan mengakui seseorang menjadi tuan mudanya. Master Sekte Wayang pun tiba di sebelah Tetua Agung sambil membawa kedua wayangnya bersamanya. Tetua pertama dan Tetua An juga muncul di sebelah Tetua Agung sambil menatap ke arah Changlan dengan dingin. Keempatnya sangat sadar bahwa saat ini musuh utama mereka adalah Changlan yang dirumorkan telah diundang menjadi peringkat 150 Master Bela Diri. "Apa yang membuatmu datang ke tempat ini, Changlan?" ucap Master Sekte Wayang sangat dingin. Changlan tidak langsung membalas atau melihat ke arah Master Sekte Wayang. "Tuan Muda, biarkan aku membereskan mereka," ucapnya ke arah Lin Yan. "Baiklah, tampaknya kekuatanmu meningkat setelah akar spiritual milikmu disembuhkan," balas Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya yang sedikit pucat. "Ya, terima kasih atas bantuannya Tuan Muda. Aku akan selalu mengingatnya," balas Changlan dan perlahan melihat ke arah keempat musuh yang harus dibereskan. Changlan pun melayang ke arah langit dan langsung berdiri di atas bahu wayang miliknya. "Kalian masih bertanya tentang kenapa aku berada di sini. Sungguh pertanyaan yang lucu," ucap Changlan acuh tak acuh. Wajah keempatnya sedikit gelap mendengar apa yang dikatakan oleh Changlan. Tetapi wajah Master Sekte Wayang tiba-tiba terlihat tersenyum kecil dan berbicara, "Kebetulan kau datang ke tempat ini. Sudah saatnya membereskanmu juga." Kata-kata Master Sekte Wayang membuat Changlan menaikkan sedikit alisnya. La tentu tidak mengerti mengapa Master Sekte Wayang berkata seperti itu seolah-olah tidak mengetahui kekuatan yang ia miliki. Apakah dia bodoh? Dia seharusnya tidak sebodoh itu dan mengerti tentang posisinya saat ini. Batin Changlan dan tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Master Sekte Wayang. "Lakukan,"
Ucap Tetua Agung Sekte Wayang memberi perintah kepada Master Sekte Wayang. Master Sekte Wayang dan langsung mengendalikan wayang miliknya. Wush! Wayang itu pun melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Changlan. Apakah wayangmu ini menjadi kepercayaan dirimu? Tanya Changlan acuh tak acuh saat melihat wayang yang telah tiba di jarak hampir 5 meter darinya dan mengayunkan pedangnya ke arah Changlan. Changlan yang menatap itu langsung mengendalikan wayang serigala iblis kegelapan untuk langsung menghancurkan wayang milik Master Sekte Wayang. Namun, ketika wayang miliknya hendak mengayunkan pedang ke arah wayang tersebut, ia membeku dan langsung membuat wayang milikinya untuk membelokkan serangan. Jeres! Serangan wayang milik Changlan pun membelah udara tepat di sebelah wayang milik Master Sekte Wayang yang saat ini terlihat melepaskan kerudungnya. Seraing! Tubuh Changlan pun langsung ditebas begitu saja dan tebasan itu mengenai bahunya. Pedang wayang tersebut terlihat menancap di bahu Changlan karena Changlan sama sekali tidak mencoba untuk menghindarinya. Bahkan untuk Lin Yan pun yang berada di permukaan tanah menyipitkan matanya saat menatap kejadian tersebut. Lin Yan. Kenapa pria jelek itu tidak menghindar? Dengan tingkat kekuatannya aku dapat merasakan bahwa dia sangatlah kuat. Bukan hal sulit baginya untuk menghindari serangan seperti itu. Xia Yuer berkata dengan wajah heran dan menatap ke arah Lin Yan untuk meminta penjelasan. Lin Yan tidak menjawab sama sekali. La tentu telah membuat spekulasi kenapa Changlan tidak menghindar sama sekali. Dan itu pasti dikarenakan oleh wayang yang saat ini sedang berada tepat di hadapan Changlan. Sementara itu, untuk Master, Tetua Agung. Tetua pertama Sekte Wayang serta Tetuaan menyeringai karena mereka tahu sesuatu seperti itu akan terjadi. Keempatnya pun langsung bergerak ke tempat Changlan berada dan memanfaatkan situasi Changlan saat ini yang sedang kacau oleh penampakan wayang tersebut. Sementara itu, Changlan terlihat hanya diam membatu di atas wayang miliknya ketika menatap wayang yang menebas bahunya. Changlan sangat paham bahwa sosok yang dihadapannya saat ini adalah sebuah wayang karena dia tidak memiliki ekspresi sama sekali. Maafkan aku. Maafkan aku karena meninggalkanmu saat itu. Ucap Changlan dengan tubuh gemetaran serta air mata yang menetes. Changlan langsung mengingat sosok wayang yang merupakan wanita di hadapannya yang di masa lalu memberinya kesempatan untuk kabur ketika dia menahan semua kekuatan tempur tingkat atas Sekte Wayang yang mengincarnya. Wayang yang saat ini berada tepat di hadapan Changlan adalah seseorang yang sangat berharga baginya. Dan wanita itu juga mengorbankan hidupnya agar dirinya tetap hidup sampai saat ini. Tentu ia tidak akan pernah melupakan hal itu sampai kapanpun juga. Changlan, awas! Teriak Lin Yan sekeras mungkin saat melihat 4 sosok berserta beberapa wayang kini muncul di sekitar Changlan serta mengayunkan senjata mereka bersamaan ke arah Changlan. Sekuat apapun Changlan, jika tidak membuat pertahanan untuk bertahan, dia pasti akan tewas jika semua serangan itu mengenainya. Matilah! Teriak Master, Tetua Agung dan Tetua pertama Sekte Wayang bersama dengan Tetuaan. Changlan tentu saja mendengar teriakan Lin Yan. La pun menggerakkan jari-jarinya tanpa memalingkan pandangannya dari wayang tersebut. Wayang milik Changlan pun langsung mengeluarkan ki hitam pekat dan langsung membungkus Changlan dan tubuhnya membentuk sebuah bola hitam. Terang, 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 terang. Apa? Keempatnya terkejut karena Changlan masih sempat membuat pertahanan di saat seperti itu. Changlan yang saat ini sedang dikuasai oleh kesedihan masih dapat mempertahankan pikiran rasionalnya. Jika itu wayang yang ada di hadapannya yang menyerangnya, mungkin ia tidak akan mencoba melawan. Tetapi ia tetap tidak akan membiarkan keempat musuh itu menyerangnya. Maaf karena aku tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga kepadamu. Tetapi, aku akan membalaskan dendamu.
Wajah Changlan berubah dingin saat menyentuh wayang di hadapannya lalu menyimpannya ke dalam cincin ruang miliknya setelah memutuskan koneksi Qi dari Master Sekte Wayang yang ada pada wayang tersebut. Master Sekte, Tetua Agung. Kalian berdua sungguh berani membuatnya menjadi wayang. Kalian akan mati dengan mengenaskan. Ucap Changlan dingin saat ia mengendalikan wayang serigala iblis kegelapan. Di luar, Master Sekte, Tetua Agung Sekte Wayang dan kedua tetua itu pun tertegun di tempat karena aura yang sangat mengerikan terpancar dari dalam teknik pertahanan yang dibuat oleh Changlan. Celaka. Hanya itu yang bisa mereka katakan dalam hati saat ini karena tampaknya Changlan tidak terpengaruh sama sekali dengan rencana yang mereka buat. Chapter 393 Para Petinggi Sekte Wayang Tidak Berdaya. Uap hitam merembes keluar dari teknik pertahanan yang digunakan oleh Changlan yang membuat empat musuhnya yaitu Master Sekte, Tetua Agung, Tetua Pertama Sekte Wayang dan Tetua An memasang wajah yang sangat jelek. Keempatnya tentu sadar bahwa Qi yang merembes dari teknik pertahanan tersebut mencoba untuk menghancurkan mereka. Sebagai kultivator tingkat alam kaisar, keempatnya sangat sadar apa yang ingin hendak Changlan lakukan. Keempatnya pun langsung menggunakan teknik pertahanan juga dan menggunakan wayang masing-masing sebagai perisai. Duar. Ledakan Qi kegelapan yang begitu dahsyat pun terjadi di udara dan menghempaskan keempatnya ke tempat yang lumayan jauh. Xiao Zia yang sudah hidup cukup lama menatap ke arah ledakan besar tersebut. Ia masih memikirkan bagaimana bisa serigala iblis kegelapan terakhir telah tewas dan jatuh ke dunia tempat dirinya disegel. Serigala iblis kegelapan adalah musuh alami dari serigala surgawi dan kelelawar iblis surgawi. Tetapi yang terkuat di antara mereka tetaplah serigala iblis kegelapan. Hanya ada beberapa yang bisa menghabisinya ketika zaman kekuasaan dipegang oleh Dewa Sage. Siapa gerangan yang mengalahkannya? Gumam Xiao Zia penasaran karena dirinya juga tidak terlalu yakin bisa mengalahkannya. Itu disebabkan keduanya bisa dianggap setara di masa lalu. Hanya Dewa Sage yang lebih kuat dari mereka meskipun itu dalam selisih kecil. Siapapun yang menghabisi serigala iblis kegelapan adalah seseorang yang mungkin setara dengan kaisar manusia generasi kedua. Batin Xiao Zia dan terus menatap ke arah langit. Banyak pemikiran yang terlintas di benak Xiao Zia saat ini. Dan salah satunya adalah, ia masih merasa bingung bagaimana Changlan dapat mengendalikan kekuatan serigala iblis kegelapan walaupun itu hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Dari apa yang diketahui oleh Xiao Zia, kekuatan milik serigala iblis kegelapan sangatlah menyeramkan dan membuat banyak makhluk bahkan tidak mau mendekat padanya. Oleh karena itu, Xiao Zia hanya berpikir bahwa ada sesuatu yang spesial tentang tubuh Changlan dan itu mungkin berkaitan dengan akar spiritual Changlan ataupun tubuh khusus serta garis darah yang membuatnya tidak menerima efek apa-apa ketika terkena Qi dari serigala iblis kegelapan. Ketika ledakan mereda, terlihat Changlan yang saat memiliki luka di bahunya karena ditebas oleh wayang yang ia simpan sebelumnya. Wajahnya tampak sangat dingin saat ini, matanya sangat merah karena marah. Niat membunuh serta haus darah di sekitar tubuhnya tampak sangat liar karena sangat ingin menghabisi keempat musuh yang menjadi targetnya. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari Changlan, terlihat Master Sekte, Tetua Agung, Tetua Pertama Sekte Wayang dan Tetua An yang mengalami beberapa luka di tubuh mereka serta wayang mereka yang tampak sedikit rusak. Sial, kekuatannya sangat mengerikan. Inikah kekuatan yang dipegang oleh peringkat ke-150 Master Bela Diri? Tetua Agung Sekte Wayang memasang wajah pucat karena tahu bahwa mereka saat ini dalam bahaya yang sangat besar. Ayo kita pergi. Tidak mungkin kita menandingi Changlan yang sudah sekuat itu. Dan wayang bencana miliknya bahkan lebih mengerikan. Ucap Master Sekte Wayang dengan wajah muram dan melihat Tetua Agung, Tetua Pertama dan Tetua An.
Ketiganya mengangguk lalu langsung bergerak ke arah yang berbeda-beda agar dapat melarikan diri dari Changlan. Mereka hanya bisa berharap bahwa diri mereka tidak diincar lebih dulu karena jika itu terjadi, tidak akan ada kesempatan untuk pergi. Xiao Zia yang menatap itu pun tersenyum dan menyatukan kedua telapak tangannya. La tentu sedari awal telah menanam formasi tetapi belum mengaktifkannya ketika ia membuat formasi pertama kali yang membuat tekanan berat kepada semua murid Sekte Wayang. Formasi kematian, penjara kematian. Dung. Di tempat yang sangat jauh, beberapa pilar ki berwarna merah pun muncul di beberapa tempat berbeda-beda dan langsung bersinar terang. Kubah ki yang sangat luas pun tercipta dan itu tentu menjadi formasi yang membuat siapa saja tidak bisa keluar dari dalam tempat tersebut. Sialan. Master Sekte Wayang yang menatap itu pun langsung mengayunkan pedangnya bersamaan dengan wayangnya agar menghancurkan penghalang yang menghalanginya keluar. Terang, terang, kerak, kerak, kerak. Penghalang tersebut hendak hancur tetapi pulih kembali dalam sekejap yang membuat Master Sekte Wayang memasang wajah yang sangat jelek. Di sisi lain, tetua pertama dan tetuaan sama sekali tidak dapat merusak formasi yang dibuat oleh Xiao Zia karena mereka sangat lemah. Dan formasi yang dibuat oleh Xiao Zia mengorbankan ki-nya setiap kali itu hendak dihancurkan. Yang artinya, waktu untuk formasi agar hancur adalah saat ki Xiao Zia habis. Changlan yang menatap itu pun langsung mengendalikan wayangnya mengejar tetua agung Sekte Wayang. Sementara dirinya langsung bergerak ke arah Master Sekte Wayang. Zep. Changlan langsung tiba di dekat Master Sekte Wayang. Wajahnya tampak sangat mengerikan saat ini karena tentu target utamanya adalah Master Sekte Wayang yang mengubah seseorang yang sangat penting baginya menjadi wayang yaitu istrinya. Ketika Changlan tiba, wajah Master Sekte Wayang sangat pucat. Walaupun Changlan tidak membawa wayangnya bersamanya, tingkat kultivasi alam kaisar tahap ke-9 bukan sesuatu yang bisa ia lawan. Changlan. Apa kau lupa bahwa kau adalah bagian dari Sekte Wayang? Apa kau lupa bahwa guruku adalah yang membawamu ke Sekte Wayang saat kau masih kecil? Teriak Master Sekte Wayang sedikit frustasi. La sangat sadar bahwa jika ia menyerang, tidak ada kesempatan untuk melukai Changlan sama sekali. Ya, aku berterima kasih kepada gurumu, tetapi tidak untukmu. Balas Changlan saat dirinya menghilang dan muncul tepat di depan Master Sekte Wayang. Bam! Pukulan sekuat tenaga Changlan pun mengenai perut Master Sekte Wayang yang membuatnya muntah seteguk darah dalam sekejap dan hampir saja terpental sangat jauh. Tetapi Changlan langsung menangkap kedua bahu Master Sekte Wayang lalu menendangnya sekali lagi menggunakan lututnya. Buak! Uhuk! Pukulan yang sangat menyakitkan pun diterima oleh Master Sekte Wayang. La sama sekali tidak mampu menghindar karena kecepatan Changlan yang sangat tinggi. La pun langsung mengendalikan wayangnya untuk menyerang Changlan dari belakang karena hanya itu yang bisa ia lakukan saat ini. Changlan tentu dapat merasakannya dan langsung menarik tubuh Master Sekte Wayang ke arah wayang yang mencoba menyerangnya. Sraing! Arreggggh. Master Sekte Wayang berteriak sangat keras saat tubuhnya ditebas oleh wayangnya sendiri. Changlan hanya menyeringai saat membuat Master Sekte Wayang menjadi sebuah perisai. La pun melirik ke arah tetua pertama dan tetuaan yang mencoba menyerang penghalang. La pun langsung mengeluarkan pedangnya dan menebas kedua arah yang berbeda dengan tangan kiri. Sraing! Sraing! Kedua tebasan tersebut tentu dapat dihindari oleh tetua pertama dan tetuaan. Tetapi dengan begitu, Changlan pun langsung melesat ke arah tetuaan pertama dalam sekejap. Sialan! Tetuaan yang mendekat pun mencoba menebas Changlan tetapi Changlan dengan mudah menghindarinya. Tebasan kegelapan. Sraing! Changlan melewati tetuaan dalam sekejap dan langsung memenggalnya. Setelah itu,
Ia pun menghilang kembali dan tiba di dekat tetua pertama dalam sekejap. "Changlan, dasar sialan, kau akan membayarnya!" teriak tetua pertama dan mencoba meledakkan dirinya. "Percuma," ucap Changlan saat mengangkat tubuh Master Sekte Wayang ke depan tubuhnya sendiri. Duar. Ledakan besar terjadi dalam sekejap saat tetua pertama meledakkan dirinya, tetapi itu membuat Master Sekte Wayang yang menjadi perisai hidup dibuat oleh Changlan semakin menderita. Ketika ledakan mereda, Changlan sama sekali tidak terluka dan terlihat Master Sekte Wayang yang dalam kondisi memprihatinkan karena menerima ledakan secara langsung. Tatapan Changlan tertuju pada tetua agung Sekte Wayang yang sedang ditekan oleh Wayang Serigala Iblis Kegelapan dengan sangat mudah karena sedari awal keduanya tidaklah sebanding. "Hanya tersisa dirimu, Pak Tua," ucap Changlan dan langsung melesat ke arah tetua agung Sekte Wayang sambil membawa Master Sekte Wayang di tangannya. Lin Yan yang menatap itu dari bawah hanya menaikkan sudut bibirnya karena kekuatan Changlan memanglah sangat kuat. Sementara itu, Dai Mubai yang menonton pun bergetar sedikit di tubuhnya karena tentu mengetahui siapa Changlan. Bukankah dia kultivator yang merupakan mantan anggota Sekte Wayang yang dikabarkan diundang oleh organisasi Sein Langit untuk menjadi Master Bela Diri peringkat 150? Sungguh tidak terduga bahwa dia memanggil Lin Yan Tuan Muda. Batin Dai Mubai dan menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan kagum karena bisa menundukkan Changlan menjadi bawahannya. Chapter 394 Sosok yang mengintai dari kegelapan. Sekte Wayang telah rata oleh tanah akibat perbuatan Lin Yan dan Xia Yuer. Saat ini, terlihat tetua agung Sekte Wayang yang sedang mencoba melawan Wayang Serigala Iblis Kegelapan dengan susah payah. Tentu hal seperti itu akan terjadi karena kekuatan Wayang milik Changlan memang sangatlah luar biasa. Bahkan bisa dikatakan, kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh Wayang itu saat ini hampir 3 kali lebih besar daripada Changlan itu sendiri. "Sialan, sialan, sialan." Tetua Agung Sekte Wayang mengutuk Changlan dalam hati karena memiliki wayang yang sangat berbahaya. Wajah Tetua Agung Sekte Wayang pun semakin pucat saat melihat Changlan menghabisi tetuaan terlebih dahulu lalu tetua pertama. Dan saat ini, Changlan sudah mendekat ke arahnya. Lah tidak tahu harus berbuat apa lagi dan tidak bisa kabur sama sekali jika dihadang oleh Wayang Serigala Iblis Kegelapan. Karena terlalu banyak berpikir, Wayang Changlan pun memukul perut tetua agung Sekte Wayang menggunakan gagang pedang. Tetua agung Sekte Wayang perlahan mundur karena hanya dengan itu saja, ia merasakan sakit luar biasa. Zep! Changlan pun berdiri di atas Wayang Serigala Iblis Kegelapan dan menatap ke arah tetua agung Sekte Wayang dingin. "Pria tua, apa kau memiliki kata-kata terakhir?" tanya Changlan dingin. Tetua Agung Sekte Wayang perlahan mendongak dan menatap ke arah Changlan dengan penuh dendam. Jika ia tahu bahwa kejadian seperti ini terjadi, ia akan memburu Changlan yang telah setengah lumpuh saat itu seorang diri. Tetapi penyesalan selalu datang terlambat. Kau akan mati dengan mengenaskan suatu hari nanti karena menghabisi orang-orang yang membesarkanmu. Ucap Tetua Agung Sekte Wayang mengutuk Changlan. Walaupun mungkin itu terjadi, kau tidak akan berada di sana menyaksikannya. Matilah. Balas Changlan dingin dan mengendalikan wayangnya. Wayang Serigala Iblis Kegelapan mengangkat pedangnya lalu mengayunkannya ke arah Tetua Agung Sekte Wayang. Tetua Agung Sekte Wayang yang menatap itu pun melebarkan matanya dan mengendalikan wayangnya untuk menahan serangan. Seraing. Jeres. Duar. Wayang yang mencoba memblokir serangan Wayang Changlan pun hancur berantakan dan tebasan itu tidak terhenti sama sekali dan langsung membelah Tetua Agung Sekte Wayang menjadi 2 bagian tanpa bisa melawan sama sekali. Jurang yang sangat dalam pun tercipta dari tebasan tersebut.
Changlan hanya menatap hal itu dengan wajah dingin karena ia sama sekali tidak memiliki simpati. Semua itu dikarenakan oleh sekte wayang itu sendiri yang mencoba menggunakan kemampuannya membuat wayang dan menangkap para manusia untuk dijadikan wayang. La sangat marah ketika mengetahui mereka melakukan hal itu sehingga memberontak kepada sekte. Pada akhirnya, Changlan diburu lalu istrinya ditangkap lalu dijadikan boneka. La tidak akan pernah memaafkan mereka semua atas perbuatan yang mereka lakukan walaupun ia dibesarkan di sekte wayang. Lalu tatapan Changlan tertuju pada master sekte wayang yang saat ini dalam kondisi sekarat akibat menerima peledakan diri tetua pertama menggunakan tubuhnya sendiri. Changlan pun melesat ke tempat Lin Yan berada karena masalah tentang sekte wayang telah selesai untuk saat ini. Semuanya telah beres Tuan Muda. Ucap Changlan seperti memberikan laporan kepada Lin Yan. Lalu, apa yang akan kau lakukan kepadanya? Tanya Lin Yan menunjuk ke arah master sekte wayang yang masih bernafas. Aku akan memberikan hal paling menyakitkan yang pernah dia rasakan dalam hidup. Dia tidak akan bisa mati semudah itu. Jawab Changlan. Baiklah, jadi yang artinya, kau akan pergi sementara waktu bukan? Aku tahu bahwa kau juga ingin melakukan pemakaman yang layak untuk wayang wanita sebelumnya. Ucap Lin Yan sekali lagi. Maaf Tuan Muda, aku hanya ingin menenangkan diri untuk beberapa saat. Ketika semuanya selesai, aku akan mencari Anda kembali. Ucap Changlan sedikit menyesal. Ya, aku mengerti. Aku tidak akan menahanmu. Jika kau ingin mencariku, aku akan pergi ke daerah sekitar klan Li berada karena di sanalah tujuanku berikutnya. Ucap Lin Yan memberikan petunjuk kemana ia pergi selanjutnya. Baik Tuan Muda. Jika begitu, Changlan berhenti berbicara saat ia merasakan kehadiran seseorang. La pun melihat ke arah tertentu di tempat yang sangat jauh karena seseorang tampaknya sedang mengawasi mereka. Di kejauhan, saat ini terlihat satu sosok pria yang tiba-tiba muncul. Alisnya sedikit terangkat karena tampaknya seseorang berhasil menemukannya. Jadi dia peringkat ke-150 master bela diri yang belum diresmikan. Tampaknya ini akan menjadi sangat menarik. Awalnya aku ingin membawa anak itu bersama kami, tetapi tampaknya hal ini tidak mungkin saat ini. Sangat disayangkan bahwa sebelumnya ketika dia berkultivasi di dekat Sungai Abadi aku tidak menangkapnya. Jika aku bentrok dengan Changlan, bos pasti akan kerepotan nantinya. Ucap sosok tersebut dan langsung pergi dari tempat tersebut. Sosok tersebut adalah seseorang yang pernah menemukan Lin Yan ketika sedang berkultivasi bersama dengan Xia Yuer dan Xiao Xia. Dia adalah anggota dari kelompok Jubah Ular. Alasan dia ingin menangkap Lin Yan tentu disebabkan oleh hadiah yang ditawarkan untuk menangkap Lin Yan hidup-hidup oleh Kaisar Han. Namun, karena keberadaan Changlan, ia tentu tidak akan besar kepala untuk mencoba menangkap Lin Yan. Master bela diri peringkat 150 bukanlah sebuah lelucon karena itu memiliki tingkat yang dekat dengan pemimpin kelompok Jubah Ular. Tidak ada yang mengetahui hal itu karena itu disembunyikan oleh organisasi Sein Langit kepada publik. Hanya untuk mereka yang memenuhi syarat yang dapat mengetahuinya. Ada apa? Tanya Lin Yan saat ia melihat ke arah tempat Changlan menatap. Ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan sebelumnya. Tetapi dia langsung pergi begitu saja. Tampaknya dia hanya kebetulan lewat sini dan melihat pertarungan. Changlan membuat spekulasi dan tidak tahu sama sekali tentang Lin Yan yang diburu oleh Kaisar Han karena informasi itu hanya diberikan kepada para pemburu hadiah. Lin Yan menaikkan sedikit alisnya tetapi mengabaikannya juga karena merasa apa yang dikatakan oleh Changlan memang betul. Hei pria jelek. Aku tidak menyangka bahwa kekuatanmu akan meningkat sebesar ini. Xia Yuer yang berdiri di bahu Lin Yan dengan gaya melipat kedua lengannya di depan dadanya pun berbicara kepada Changlan.
Wajah Changlan sedikit berkedut karena Xia Yuer terus memanggilnya pria jelek. Tetapi ia sama sekali tidak mengambil hati dengan kata-kata Xia Yuer karena ia tahu bahwa roh peri mungil itu hanyalah anak-anak. Lalu Xiao Zia, Dai Mubai dan Xie Suyan pun datang ke sisi Lin Yan berada. Bukankah kau Changlan yang dirumorkan itu? Tanya Dai Mubai sedikit terkejut. Rumor apa? Tanya Lin Yan penasaran. Bahkan Changlan sedikit heran karena ia sama sekali tidak mengetahui rumor apa yang dimaksud oleh Dai Mubai. Ini adalah berita baru yang baru saja menyebar luas bahwa Changlan, mantan anggota Sekte Wayang diundang oleh organisasi Sein Langit untuk menjadi master bela diri peringkat ke-150. Ucap Dai Mubai. Mendengar hal itu, Lin Yan tentu saja terkejut sementara Xia Yuer memasang wajah jengkel karena ia dan Lin Yan telah sepakat untuk mengambil posisi tersebut tetapi Changlan lebih dulu yang direkrut untuk menjadi bagian dari master bela diri. Sedangkan untuk Changlan, ia hanya bisa terdiam mendengar berita yang dikatakan oleh Dai Mubai. Tidak menyangka bahwa dirinya akan diperhatikan oleh organisasi Sein Langit, organisasi terbesar yang berada di benua Sein. Chapter 395 berpisah. Informasi yang dikatakan oleh Dai Mubai pun membuat Lin Yan terkejut karena Changlan diundang menjadi master bela diri peringkat ke-150. Wow, pria jelek, aku tidak menyangka bahwa mereka akan sangat menghargaimu. Seru Xia Yuer dan ada sedikit nada iri dalam ucapannya. Entah mengapa, ia juga ingin memasuki daftar seperti itu. Pria jelek. Batin Dai Mubai saat wajahnya berkedut keras. Tidak menyangka bahwa Xia Yuer bahkan memanggil seseorang yang akan menjadi peringkat ke-150 master bela diri. Namun ketika memikirkan tentang roh peri mungil itu menyebutnya sebagai pria tidak berguna, ia tidak merasa heran lagi karena merasa bahwa Xia Yuer memang suka menamai seseorang dengan sebutan yang aneh. Aku mendengar bahwa banyak hal yang bisa diperoleh oleh seseorang yang diundang menjadi master bela diri. Jika itu memang benar adanya, Changlan. Aku ingin kau bergabung dengan mereka dan mencari informasi tertentu. Kau pasti paham informasi apa yang aku inginkan. Lin Yan pun memasang wajah serius saat mengatakan hal itu. Melihat wajah serius Lin Yan, Changlan juga ikut menjadi serius. Tentu tahu informasi apa yang diinginkan oleh Lin Yan dan itu adalah informasi tentang klan Lin dan juga informasi keberadaan Lin Ming dan Lin Si. Jika begitu, baik Tuan Muda. Aku akan masuk ke organisasi mereka untuk mengumpulkan informasi. Jika begitu, aku akan pergi dulu. Sebelum datang ke lokasi organisasi Sein Langit berada, aku ingin melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ucap Changlan saat menatap ke arah Master Sekte Wayang yang tidak lagi sadarkan diri di tangannya. Baik. Karena kau akan bergabung dengan mereka, kau pasti tidak sulit untuk menemukan keberadaanku. Ucap Lin Yan. Changlan mengangguk kecil. Baiklah Tuan Muda, jika begitu, aku akan pergi. Lebih baik Anda berhati-hati terhadap sekitar Anda karena aku merasa bahwa seseorang yang mengintai sebelumnya tidak memiliki niat baik. Peringatan Changlan tentu saja tidak akan diabaikan oleh Lin Yan. Pun mengangguk kecil atas peringatan tersebut. Setelah memberi peringatan kepada Lin Yan, Changlan pun melompat ke atas wayang serigala iblis kegelapan dan langsung pergi ke suatu tempat untuk membereskan masalahnya yang sudah hampir selesai. Dia pergi begitu saja. Tetapi tunggu dulu, Lin Yan, bagaimana kau mengenalnya dan kenapa dia memanggilmu Tuan Muda? Tampaknya dia juga sangat mematuhi semua perintahmu. Dai Mubai mengalahkan pandangannya ke Lin Yan dan menatap Lin Yan dengan penuh tanda tanya. Banyak hal yang terjadi. Hei Mubai, setelah ini apa yang akan kau lakukan? Tanya Lin Yan. Dai Mubai tampak berpikir dalam waktu beberapa detik lalu menjawab, karena Sekte Wayang telah musnah,
Aku ingin meningkatkan kultivasiku karena lawan berikutnya yang coba aku singkirkan tidak sederhana sama sekali. Mungkin butuh waktu yang lama agar kekuatanku mencapai level itu. Oleh karena itu, aku akan berkelana terlebih dahulu untuk menemukan peluang tertentu agar aku dapat meningkatkan kultivasiku sebesar mungkin. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dai Mubai, Lin Yan pun mengangguk kecil, jadi kita akan berpisah di sini. Suatu hari nanti kita akan bertemu kembali karena mungkin kita akan melawan musuh yang sama. Ucap Lin Yan saat dirinya merasa bahwa di masa depan, ia mungkin akan bentrok dengan Kekaisaran Han. Karena instingnya mengatakan itu, ia berspekulasi bahwa di masa depan bahwa ia akan memang melawan Kekaisaran Han. Lin Yan, kau. Dai Mubai tentu saja terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Lin Yan. Tetapi beberapa saat kemudian keterkejutan di wajahnya berubah menjadi senyum kecil. Jika begitu, kita akan bertemu kembali di masa depan. Ucap Dai Mubai dengan sudut bibir melengkung sedikit. La pun menatap kembali ke arah Xie Xuyan yang sedari tadi berdiri di belakang Xia Yuer layaknya seorang pelayan. Lalu, bagaimana denganmu? Mendengar pertanyaan yang ditunjukkan kepadanya, Xie Xuyan tentu langsung menjawab, aku akan kembali ke dunia roh saat ini karena waktuku terbatas tinggal di dunia manusia. Xie Xuyan sangat paham bahwa jika Dai Mubai berkelana, ia tidak akan bisa memantau tuan putrinya kepada Raja Roh. Namun itu tidak bisa dihindarkan karena setiap kultivator memiliki jalannya masing-masing. Walaupun ia adalah roh dengan sifat kikuk, ia tidaklah bodoh. Baik, jika itu yang ingin kau lakukan. Jika ada pertarungan lagi nantinya, aku akan memanggilmu. Dan jangan sungkan untuk menghubungiku. Ucap Dai Mubai. Xie Xuyan hanya mengangguk kecil lalu menatap ke arah Xia Yuer. Tuan Putri, aku akan kembali terlebih dahulu. Aku akan memberitahu tentang hal ini kepada Raja. Kau telah bekerja keras. Sampaikan salamku kepada ayah dan ibuku. Xia Yuer mengangguk kecil ketika mengizinkan Xie Xuyan kembali. La sangat sadar tentang roh yang hanya bisa berada di dunia manusia untuk beberapa waktu. Walaupun begitu, ada kalanya roh yang dapat membuka gerbang roh mampu tinggal di dunia manusia dalam waktu yang sangat lama. Dan sudah pasti Xie Xuyan ingin melakukan hal seperti itu juga. Karena Xia Yuer telah memberinya izin, Xie Xuyan pun membuka gerbang roh lalu masuk ke dalam. Lalu pasangan Dai Mubai beralih ke arah Xia Yuer dan Xiao Zia. La saat ini masih bertanya-tanya kenapa keduanya tidak pernah kembali ke dunia roh walaupun ia telah melihat bahwa Xia Yuer tidak bisa kembali sebelumnya. La sebenarnya penasaran mengapa hal seperti itu terjadi tetapi ia menahan diri untuk tidak bertanya karena mungkin Xia Yuer dan Xiao Zia tidak akan mau membahas masalah mereka. Jika begitu, aku pergi dulu. Jaga diri kalian baik-baik. Setelah mengucapkan perpisahan, Dai Mubai pun terbang dengan kecepatan tinggi ke arah tertentu meninggalkan Lin Yan, Xiao Zia dan Xia Yuer. Sungguh pria yang tidak memiliki sopan santun karena tidak berpamitan secara pribadi kepada putri ini. Padahal dia melakukan kontrak dengan bangsaku. Dengus Xia Yuer sedikit tidak puas dengan sikap Dai Mubai. Xiao Zia hanya memutar bola matanya ke arah roh peri mungil itu karena merasa itu adalah kata-kata yang lumayan lucu. Lin Yan tidak bereaksi sama sekali karena sudah mulai kebal dengan sikap Xia Yuer yang sangat nakal dan memiliki mulut yang sangat pedas ketika berbicara. Lin Yan, kemana kita setelah ini? Apakah kau memiliki tempat bermain yang lebih baik? Xia Yuer pun bertanya dengan semangat setelah melupakan ketidaksopanan Dai Mubai kepadanya. Tempat bermain. Apakah kau mengatakan perang adalah tempat bermain? Tanya Lin Yan tatapan mata kosong penuh arti. Hehehe. Bukan seperti itu. Apakah kau mengetahui di mana kita bisa meningkatkan kultivasi lebih cepat lagi?
Itulah yang aku maksud. Ucap Xia Yuer dengan lidah terjulur. Sebelum Lin Yan menjawab, Xiao Zia pun berbicara. Lin Yan, aku akan kembali ke ruang jiwa. Jika terjadi sesuatu, panggil aku keluar. Tanpa menunggu jawaban dari Lin Yan, Xiao Zia pun langsung menghilang ke dalam tubuh Lin Yan dan memasuki ruang jiwa untuk bersantai. Tampaknya wanita menyeramkan itu sangat tidak suka berpetualang. Hei Lin Yan, jadi kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya Xia Yuer kali lagi. Lin Yan pun menatap ke arah tertentu dan tersenyum kecil, ayo kita pergi ke klan Li, tempat Li Hao berada. Kemungkinan jika kita pergi ke sana, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki salah satu klan kuno, yaitu klan Yao. Mendengar nama klan kuno, Xia Yuer tentu saja bersemangat karena ia telah mendengar bahwa banyak master bela diri berasal dari sana dan tentu itu akan menarik minatnya apakah ada roh kuat yang muncul agar ia bisa mengambil salah satu posisi 100 master roh bela diri. Bersambung. Chapter 396 diburu.